Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas kunjungannya. Teman, tentu tahu apa itu hoax. Tulisannya sih memang hoax, dieja H-O-A-X, tapi dibaca hoax, bukan hoax atau hoek, yang artinya kebohongan. Dan hoax itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, akhir-akhir ini kita kan banyak menemui informasi hoax tuh, terlebih di media online yang mudah diakses banyak orang menggunakan smartphone dengan kecepatan 4G. Dan bagi orang yang senang akan info atau kabar berita tersebut, sekali touch tuh berita, scroll dikit tanpa baca secara detail dengan senyum yang sumringah, langsung pencet tombol share. Berharap dia menjadi orang yang pertama kali menginfokan kepada kerabat, teman, sanak famili, pacar, dan selingkuhannya tanpa cek dan dicek kebenaran info tersebut. Jika info palsu yang disebarkan itu provokatif, nah ini yang patut kita waspadai. Dan juga kita kan tahu, di masyarakat kita itu budaya membaca masih sangat rendah. Kebanyakan hanya baca headline atau judul dan caption inti dari informasi tersebut. Tanpa tahu permasalahannya secara mendetail, langsung merespon, komentar, kritik, bahkan ikut menghasut orang-orang akan kebohongan yang terkandung di dalam info hoax tersebut. Apalagi orang-orang yang benci pemerintah. Wih, info hoax akan memacu adrenalinnya. Sembari bulu kuduknya merinding, dia akan merespon, komen, bahkan memaki dan terakhir membagikannya. Dan parahnya budaya kita adalah kita suka dengar kabar atau info yang membuat kita gembira, walaupun tahu secara persis bahwa itu adalah kebohongan. Ya nggak heran sih. Misalnya walaupun Anda berbohong dengan menyebutkan saya ini tampan dan bergairah, itu sangat membuat saya senang. Padahal saya tahu itu fitnah. Istilahnya senang dengan suatu kebohongan. Ini jelas tidak baik buat kita. Karena hoax memang kebanyakan dibuat dengan faktor kesengajaan, dengan tujuan untuk menyesatkan masyarakat sesuai dengan keinginan si pembuat hoax. Tapi beruntung kita masih punya Kominfo. Dan banyak komunitas anti-hoax yang dapat meluruskannya dengan membeberkan fakta yang sebenarnya. Tetapi tidak semua. Hanya berita yang menjadi headline saja yang dapat mereka ketahui. Selebihnya, info skala minor tidak semua mereka tahu. Setelah menimbulkan masalah, menjadi konflik, baru kemudian mereka tahu dan meluruskannya. Dan sebelum semuanya itu terjadi, kita sebagai orang yang tidak bisa lepas dari informasi dan kabar berita yang terbaru sebagai penambah wawasan, pengetahuan, dan juga antisipasi atas segala hal yang terjadi, harus tahu mana info yang benar, mana yang hoax. Caranya tidak sulit. Intinya, Anda bukan fakir kuota yang tidak pelit untuk membuka banyak tab, hanya sekedar ingin memastikan. Kiatnya adalah, pertama, jika kita baca berita yang tidak biasa terjadi atau kejadian yang luar biasa, dan ingat, Anda senang dengan berita itu, jangan terburu-buru untuk mengiyakannya. Cobalah untuk searching judul yang sama di aplikasi penelusuran atau web browser, apakah banyak tampilan berita yang isi kontennya sama. Jika memang banyak, pastikan ada salah satu media ternama yang memberitakannya. Jika cuma sedikit, saya bisa pastikan tidak akan ada media populer yang memberitakannya. Karena biasanya media ternama kejar-kejaran berita itu selalu barengan. Kemudian kedua, kita harus tahu mana media yang punya kredibilitas dan netral. Di sini, saya hanya bisa merekomendasikan media online antara news saja, karena milik pemerintah. Untuk media seperti Tempo, Kompas, Detik, Media Indonesia, CNN, CNBC, dan lain-lain, itu semua milik swasta, pasti punya kepentingan. Namanya juga profit oriented. Tapi mereka juga harus menjaga nama baik mereka agar tetap dipercaya masyarakat. Nah, hanya dengan alasan menjaga kredibilitas saja, media-media ternama tersebut dapat kita percayai. Tapi tidak bisa sepenuhnya. Terkadang karena editor mereka ingin punya judul yang menarik, sewaktu-waktu mereka bisa saja menulis judul yang menyesatkan. Walaupun tidak bermaksud untuk memberitakan informasi hoax, mereka membuat judul yang agak nyeleneh agar menarik untuk disimak atau dibaca. Ketiga, biasakan membaca berita dari sumber-sumber yang punya kredibilitas tadi. Sehingga, jika sewaktu-waktu tanpa disengaja mereka membuat kesalahan, biasanya mereka akan meralatnya sendiri. Keempat, jika tidak bisa memastikan info tersebut valid atau tidak, mohon jangan disebarkan. Jangan hanya ingin viral, resikonya kena bui. Oke?
Cuma 4 itu saja yang bisa saya bagikan. Jika teman punya cara lain, mohon ditambahkan di kolom komentar. Semoga dengan 4 cara tersebut, kita dapat bersama-sama meminimalisir info hoax dan mencerdaskan netizen media online. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.